Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, sehat, kuat, cerdas, ceria. Alhamdulillah pada kali ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar bersama. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqani fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, mari kita simak pembelajaran berikut ini. Hari ini kita akan belajar bab 3 tentang perilaku terpuji. Sebelum itu, Ustazah punya cerita loh. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang selalu taat dan patuh kepada kedua orang tua, kepada guru, dan juga kepada keluarganya. Seperti contoh, ketika ingin berangkat sekolah, Siti tidak lupa untuk berpamitan kepada kedua orang tuanya dengan mengucap salam dan juga mencium tangan kedua orang tuanya. Itu adalah salah satu dari perilaku terpuji, yaitu hormat kepada kedua orang tua. Nah, yang kedua, ketika pulang sekolah, Siti membantu kedua orang tuanya membersihkan rumah. Dia membantu ibunya mencuci piring, membantu ayahnya membersihkan rumput di halaman, menyiram tanaman. Nah, itu juga salah satu dari contoh perilaku terpuji, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, ketika guru menjelaskan di papan tulis, Siti belajar dengan baik. Dia tidak berbuat gaduh di kelas. Dia belajar dengan sopan, dan dia juga belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, itu juga salah satu dari perilaku terpuji, yaitu patuh kepada guru. Nah, anak-anak, itu adalah 3 contoh dari Siti tentang perilaku terpuji. Perilaku itu harus kita ikutin ya, agar kita dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita akan masuk ke adab belajar. Adab belajar adalah tata cara belajar yang baik agar kita mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita mudah dalam memahami pelajaran, agar kita tidak mudah lupa dengan pelajaran yang kita pelajari hari ini dan untuk selanjutnya. Nah, anak-anak, anak solih itu harus rajin belajar loh, agar menjadi anak yang pandai. Nah, manfaat dari belajar yaitu belajar itu membuat kita pintar dan membuat kita bisa meraih cita-cita, dan Allah sangat sayang sama anak-anak yang suka belajar loh. Nah, sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Yang artinya, aku rela Allah adalah Tuhanku, Islam adalah agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Tuhanku, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kefahaman. Itu doa ketika belajar ya. Nah, yang kedua yaitu doa sesudah belajar. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna jatinaba. Yang artinya, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar adalah benar
dan berilah kami kekuatan untuk mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami bahwa yang salah adalah salah, dan berilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Nah, itu tadi doa sebelum dan sesudah belajar. Lanjut, membiasakan adab belajar. Ada belajar yang bisa kita lakukan di kelas. Yang pertama yaitu berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ya anak-anak, jangan lupa sebelum dan sesudah belajar kita wajib berdoa agar ilmu yang kita serap hari ini bisa bermanfaat dan kita tidak mudah lupa. Nah, yang kedua yaitu belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, kita harus sungguh-sungguh dalam belajar. Tidak boleh main-main di kelas, tidak boleh cerita-cerita dengan temannya. Kemudian belajar dengan sopan. Nah, tuh kita harus belajar dengan sopan ya, tidak boleh main-main. Yang terakhir, tidak boleh berbuat gaduh di dalam kelas. Jadi kita harus memperhatikan guru yang sedang menerangkan ya di depan kelas. Tidak boleh gaduh sendiri. Hari ini kita akan belajar masih dengan bab 3, yaitu ridho kedua orang tua. Nah, di sini Ustazah akan menjelaskan sedikit tentang cara menghormati orang tua dan guru. Simak baik-baik ya. Kita sebagai muslim harus selalu taat dan patuh kepada perintah kedua orang tua. Mengapa seperti itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai dan menyayangi anak-anak yang selalu taat dan patuh kepada kedua orang tua. Dia selalu mentaati perintah kedua orang tua. Dia tidak pernah membantah apa yang diperintahkan oleh orang tua. Dan juga apabila kita ingin mendapatkan ridho dari Allah, maka kita harus taat dan patuh kepada kedua orang tua. Nah, anak-anak tahu nggak? Ayah dan ibu adalah orang tua kita. Guru juga orang tua kita loh. Guru adalah orang tua kita ketika kita di sekolah. Kita harus menghormati orang tua dan guru, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sayang kepada anak-anak yang selalu menghormati orang tua dan guru. Dan juga kita harus patuh kepada orang tua agar kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita membuat orang tua kita marah, maka Allah pun akan marah kepada kita. Nah, sekarang Ustazah akan memberitahu cara menghormati orang tua dan guru. Yang pertama yaitu berbicara dengan sopan. Contohnya, ketika kita berbicara dengan orang yang lebih tua dengan kita, kita harus merendahkan nada suara kita ya. Tidak boleh dengan suara yang terlalu tinggi, apalagi dengan teriak-teriak loh. Tidak boleh. Yang kedua yaitu berpamitan sebelum bepergian. Nah, ini juga ya, ketika kita ingin pergi ke sekolah, kita harus berpamitan kepada kedua orang tua, saling tangan kedua orang tua, dan juga meminta doa. Contoh, ayah, bunda, saya berangkat ke sekolah dulu ya. Doakan saya agar menjadi anak yang pintar, solih dan solihah. Yang ketiga yaitu mematuhi nasihat orang tua dan guru. Contoh, ketika guru sedang menjelaskan di papan tulis, harus diperhatikan. Dan juga ketika orang tua menyuruh kita atau memerintah kita untuk membantu beliau sedang mengerjakan sesuatu, maka kita bantu. Tidak boleh kita
seperti aku nggak mau. Nah, kalimat seperti ini tidak boleh keluar ya ketika orang tua sedang memerintah kita ya. Karena Allah tidak suka dengan anak yang tidak patuh dan hormat kepada kedua orang tua. Nah, yang keempat, memperhatikan ketika dijelaskan guru. Ketika guru sedang menjelaskan di papan tulis, kita harus memperhatikan dengan baik agar pelajaran yang kita dapat, pelajaran yang guru berikan dapat kita pahami dengan baik dan tidak main-main dengan teman sebangku atau tidak berbuat gaduh. Nah, itu tadi 4 cara menghormati orang tua dan guru. Yang pertama, berbicara dengan sopan. Yang kedua, berpamitan sebelum bepergian. Yang ketiga, mematuhi nasihat orang tua dan guru. Yang keempat, memperhatikan ketika dijelaskan guru. Nah, sekarang mari kita hafalkan hadis tentang ridho orang tua. Ridhollahi fi ridhol walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidaini. Artinya, ridho Allah tergantung pada ridho kedua orang tua. Murka Allah tergantung pada murka kedua orang tua. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Baik anak-anak, sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi berkah dan bermanfaat. Pesan yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini, hormatilah kedua orang tuamu dan juga gurumu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dadah.